Assalamualaikum. Hari ini kita akan menjelaskan materi yaitu mengidentifikasi berbagai jenis media APE berbasis bahan alam atau LUSPAR. Nah, yang dianggotai oleh saya sendiri, Hoirunisa dengan NIM 1905 1260 13, Laila Fadia Rahma 1905 1260 15, Syalma Faradila Nur 1905 1260 20, Ikoma Rahmi Widari 1905 1260 22, Putri Indri Wahyuni 1905 1260 27, dan Sevia Efliana dengan NIM 1905 1260 38. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari media, alat permainan edukatif, media APE bahan alam, dan LUSPAR. Yang pertama, media. Media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara. Lalu ada alat permainan edukatif atau disingkat dengan APE, adalah segala jenis permainan yang memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada anak. Lalu ada media APE bahan alam, adalah segala jenis alat dan bahan yang digunakan oleh guru sebagai sumber belajar kepada anak sebagai pembelajar dalam kegiatan pembelajaran yang berasal dari lingkungan alam sekitar. Lalu ada LUSPAR. Oleh Oxfordshire Play Association mendefinisikan LUSPAR sebagai bahan yang indah dan menarik yang dapat dikendalikan, dimanipulasi, dipindahkan oleh anak untuk bermain. Serupa dengan definisi yang disampaikan oleh Oxfordshire Play Association, beberapa ahli mengatakan bahwa LUSPAR adalah jenis material yang bisa diganti, diubah, dimanipulasi, dikendalikan, dan digabungkan dengan benda material lainnya. Ada pula ahli yang mengatakan bahwa LUSPAR memberikan lingkungan dan juga bahan yang diperlukan oleh anak untuk bermain. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan manfaat dan juga tujuan media LUSPAR. Nah, media LUSPAR ini bisa menghubungkan anak dengan lingkungannya. Dalam teori Bloom menyatakan bahwa kreativitas anak memiliki tingkat paling tinggi pada aspek perkembangan kognitif anak. Manfaat dari media LUSPAR secara umum yang pertama yaitu meningkatkan tingkat permainan kreatif dan juga kreativitas anak. Yang kedua, bisa mengembangkan sikap kooperatif dan juga sosialisasi anak. Yang ketiga yaitu mendorong kemampuan fisik anak, dan yang terakhir yaitu memberikan pengalaman yang berkualitas bagi anak. Jika tadi adalah manfaat secara umum, maka manfaat menurut para ahli ialah yang pertama, menurut Bogovic, J. Goldstein, dan juga Rongeston tahun 2019, di mana media LUSPAR ini media yang bisa dibawa, bisa disatukan, dan juga bisa dirancang ulang oleh anak sesuai dengan imajinasi mereka, sehingga bisa mengembangkan kreativitas anak. Lalu dari media LUSPAR ini bisa mengembangkan sosialisasi anak dan juga bisa mengembangkan kemampuan fisik anak ketika dilakukan di luar ruangan. Lalu menurut yang ahli yang kedua, Handyman, Benson, Ulah, dan juga Telford, di mana juga mengatakan bahwa media LUSPAR ini media yang bisa mengembangkan kreativitas anak, sosialisasi anak, dan juga komunikasi anak. Dari manfaat media LUSPAR secara umum dan juga menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa media LUSPAR ini bisa mengembangkan kreativitas anak dan juga aspek perkembangan anak lainnya. Lalu kita beranjak pada tujuan dari media LUSPAR ini sendiri, adalah untuk membuat anak bisa berkreasi dengan media LUSPAR itu sendiri sesuai dengan imajinasi anak, sehingga bisa mengembangkan kreativitas anak tadi. Lalu dengan menggunakan media LUSPAR ini bertujuan agar anak mengenal benda-benda di sekelilingnya dan juga bisa memelihara lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik media LUSPAR. Karakteristik media LUSPAR menurut Puspita tahun 2019 mengemukakan bahwa LUSPAR itu sebagai alat dan bahan dalam aktivitas kegiatan bermain, serta memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada menarik, yang dimana media LUSPAR yang menarik ini akan menumbuhkan rasa ingin tahuan anak terhadap media yang baru ia coba, sehingga di sini akan meningkatkan rasa keingintahuannya terhadap sesuatu yang baru dan menarik baginya. Selanjutnya yang kedua ada terbuka. Di sini anak dapat menuangkan ide dan gagasannya dalam berbagai bentuk karya. Mereka bebas untuk menunjukkan kemampuannya dengan cara dirinya sendiri.
Yang ketiga ada dapat digerakkan atau dipindah. Media low spark ini sangat mudah dipindahkan oleh anak dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya, potongan kayu yang dapat dipindahkan ke sisi lain halaman untuk membuat jembatan atau dipindahkan ke tempat lain untuk membuat tangga. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sevia. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang kelebihan serta kekurangan dari media low spark. Yang pertama, dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Yang kedua, tidak habis dalam sekali pakai. Yang ketiga, dapat dimanipulasi menjadi berbagai bentuk dan alat. Yang keempat, dapat menstimulasi berbagai perkembangan anak. Yang kelima, dapat memicu otak anak agar lebih kreatif dalam memanfaatkan berbagai benda yang ada di sekelilingnya. Yang keenam, dapat menstimulasi anak untuk dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang ketujuh, dapat menstimulasi anak untuk mengeluarkan berbagai kemauan ataupun minat ataupun bakat yang ia miliki. Dan yang ke-8 adalah lebih hemat dan mudah didapat. Dan serta yang ke-9 adalah mendorong anak untuk menemukan pengetahuan dan pengalaman baru. Baik, untuk kekurangan dari media pembelajaran low spark, yang pertama itu adalah kesalahan penggunaan strategi dapat mengakibatkan kejenuhan belajar pada anak. Yang kedua itu adalah kesalahan dalam penggunaan invitasi dan provokasi dapat mengakibatkan aspek perkembangan anak terhambat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan bermain low spark. Jadi, pembelajaran diberikan sesuai dengan rencana pembelajaran mingguan dan rencana pembelajaran harian. Saat jam mulai belajar, semua materi harus sesuai dengan apa yang guru siapkan. Yang pertama, biasanya sebelum melakukan kegiatan inti, guru mengenalkan strategi bermain kepada anak dengan menstimulasi dan mengizinkan anak untuk bereksplorasi, serta mengeluarkan atau mengungkapkan imajinasinya. Kemudian mengingatkan anak untuk tidak melupakan peraturan selama melakukan kegiatan main. Yang kedua, anak perlu sekali dikenalkan bahwa setiap barang itu mempunyai rumahnya sendiri dan juga barang itu tidak bisa berjalan sendiri ke tempat asalnya. Jadi intinya setelah selesai melakukan kegiatan main, anak-anak bisa langsung melakukan kegiatan beres-beres dan menyimpan barangnya di tempat yang seharusnya. Yang ketiga, untuk invitasi biasanya menyesuaikan dengan provokasi yang sudah dibuat. Material atau komponen yang digunakan biasanya dimix atau dicampur, dalam arti bervariasi. Ada yang berupa bahan alam, ada yang ditambah dengan bekas kemasan, bahan plastik, bahan kayu, dan sebagainya. Semua disesuaikan dengan provokasi yang diberikan. Baik, selanjutnya ada macam-macam APE low spark. Nah, yang pertama itu ada dari tutup botol bekas. Nah, cara membuatnya itu mudah banget. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan bahan yang terdiri dari tutup botol bekas, tali atau senar, dan mata permainan. Kemudian alat yang dibutuhkan yaitu ada gunting, ada lem, ada paku, solder atau board. Kemudian yang ketiga ada cutter, dan yang kelima ada pohon absen atau papan absen. Nah, cara pembuatannya yaitu yang pertama adalah siapkan 60 tutup botol warna-warni dengan bentuk dan ukuran yang sama, dan 2 tutup botol yang berbentuk runcing. Nah, kemudian yang kedua, lubangi 60 tutup botol tersebut dengan bor, paku, atau bisa juga solder di bagian tengah tutup botol. Nah, yang kemudian rence atau rangkai 60 tutup botol yang sudah dilubangi itu menggunakan tali atau senar dengan warna selang-seling sehingga menyerupai badan ular. Dan selanjutnya itu buatlah kepala ular dan ekor ular melalui tutup botol yang berbentuk kerucut. Nah, kemudian beri mata dan lidah pada bagian kepala. Nah, untuk lidah itu bisa terbuat dari potongan botol bekas.